Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep kedaulatan negara maritim. Namun, sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Argia Midra, serta rekan-rekan saya yaitu Aditya Medarto Putra, Muhammad Faiz Al-Farizi, Cornelius Niko Endrawan, Hamdani, Riana, Wahidah, dan Zahra. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu pertama, konsep kedaulatan negara maritim, yang kedua, syarat-syarat negara maritim, yang ketiga, peran Indonesia sebagai negara maritim, kemudian pengaturan negara maritim. Oke, baik, langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep kedaulatan negara maritim, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Medarto Putra. Konsep kedaulatan negara maritim. Konsep kedaulatan negara maritim mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengelola, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya laut secara efektif. Hal ini mencakup penguasaan wilayah perairan, pengawasan aktivitas kelautan, serta penerapan kebijakan-kebijakan yang memperkuat posisi negara sebagai kekuatan maritim. Kedaulatan negara maritim adalah konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara atas wilayah laut yang berada di sekitarnya. Negara maritim memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairan mereka yang meliputi 1. Laut teritorial. Laut teritorial merupakan wilayah laut yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara. Di wilayah ini, negara memiliki kedaulatan penuh seperti di daratan, termasuk hak untuk mengatur perikanan, sumber daya alam, dan aktivitas maritim lainnya. 2. Zona tambahan. Zona tambahan atau wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara dapat menjalankan kontrol atas aktivitas tertentu seperti bea cukai, imigrasi, dan pelestarian lingkungan. Oke, yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, membentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE, negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, baik di dasar laut maupun di airnya, serta untuk melakukan penelitian ilmiah laut. Keempat, ada landas kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial hingga tepi kontinen atau sejauh 200 mil laut, atau lebih jika kontinen itu memanjang. Negara memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh salah satu teman saya sebelumnya. Negara maritim juga harus mematuhi hukum internasional, terutama yang diatur dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasanya yang disebut UNCLOS. UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara maritim, termasuk kebebasan navigasi, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa maritim. Nah, kedaulatan negara maritim ini melibatkan yang pertama, perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan maritim. Ini termasuk seperti patroli laut, penjaga pantai, dan kerjasama internasional untuk mengatasi ancaman seperti perompakan, penyeludupan, dan perdagangan ilegal. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya alam. Negara maritim itu biasanya bertanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam di wilayah perairannya secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Negara maritim sering sekali berpartisipasi dalam kerjasama regional maupun internasional untuk mengelola dan melindungi laut serta mengatasi isu-isu seperti pencemaran laut dan perubahan iklim. Nah, kedaulatan negara maritim itu merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di wilayah laut dan pesisir, serta mendukung pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat negara maritim. Nah, yang pertama itu ada infrastruktur kelautan.
Infrastruktur kelautan mengacu pada berbagai fasilitas dan sistem yang dibangun untuk melindungi kegiatan maritim dan pemanfaatan sumber daya laut. Beberapa infrastruktur laut utama yaitu meliputi pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan merupakan infrastruktur penting untuk kegiatan pelayaran, perdagangan, maritim, dan logistik. Selanjutnya ada fasilitas kepelabuhan. Selain pelabuhan utama, terdapat fasilitas kepelabuhan lain seperti pelabuhan ikan, pelabuhan wisata bahari, dan terminal khusus untuk bongkar muat barang tertentu. Selanjutnya galangan kapal. Galangan kapal digunakan untuk membangun, mereparasi kapal, dan memelihara kapal. Selanjutnya navigasi maritim sistem. Navigasi maritim sangat penting untuk keselamatan pelayaran seperti mercusuar, menara suar, dan sistem pemantauan lalu lintas kapal. Selanjutnya, fasilitas penunjangan. Infrastruktur lain seperti pangkalan angkatan laut, fasilitas perbekalan kapal, dan stasiun pemantauan cuaca maritim juga merupakan bagian penting dari infrastruktur kelautan. Ada juga infrastruktur energi laut. Untuk memanfaatkan sumber daya energi laut, diperlukan infrastruktur seperti pembangkit listrik, tenaga gelombang, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, dan fasilitas pengeboran lepas pantai. Ada juga infrastruktur penelitian kelautan seperti kapal penelitian, stasiun penelitian, dan laboratorium kelautan diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian dan eksplorasi sumber daya laut. Infrastruktur keamanan maritim untuk menjaga keamanan wilayah perairan. Diperlukan infrastruktur seperti pangkalan angkatan laut, kapal patroli, dan sistem pemantauan maritim. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur laut yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas maritim, meningkatkan konektivitas, dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua, armada kelautan. Armada kelautan memiliki angkatan laut yang kuat baik jumlah maupun teknologi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan. Armada kelautan merujuk pada sekumpulan kapal yang digunakan untuk berbagai tujuan di perairan, seperti perdagangan, transformasi, atau pertahanan. Ini bisa termasuk kapal dagang, kapal pesiar, kapal tanker, kapal ikan, kapal perang, dan kapal penjelajah ilmiah. Armada kelautan seringkali diatur oleh pemerintah atau perusahaan besar untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor seperti perdagangan internasional, transportasi barang, pertahanan negara, dan penelitian laut. Armada kelautan dapat menjadi aset penting dalam menghubungkan negara, memfasilitas perdagangan global, dan menjaga keamanan laut. Yang ketiga, sumber daya manusia. Tersedianya tenaga kerja terampil di bidang kelautan seperti navigator, ahli perikanan, dan teknisi kapal. Sumber daya manusia di negara maritim adalah salah satu aset yang paling berharga karena mereka berperan dalam mengembangkan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut di perairan. Beberapa aspek yang relevan dengan sumber daya manusia di negara maritim yaitu yang pertama, pelaut dan navigasi. Pelaut adalah elemen penting dalam industri maritim. Mereka bertanggung jawab atas operasi kapal, navigasi, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan maritim. Dan yang kedua, ahli kelautan dan ilmuwan kelautan. Ahli kelautan dan ilmuwan kelautan memainkan peran penting dalam penelitian dan pengelolaan sumber daya laut. Yang ketiga, nelayan. Nelayan merupakan bagian penting dari industri perikanan di negara maritim. Mereka bertanggung jawab untuk menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya. Yang keempat, teknisi dan insinyur kelautan. Teknisi dan insinyur kelautan berperan dalam merawat, memperbaiki, dan mengembangkan teknologi maritim termasuk kapal, peralatan navigasi, dan infrastruktur pelabuhan. Yang kelima, manajemen sumber daya laut. Ini mencangkup para ahli yang terlibat dalam manajemen sumber daya laut seperti pengawasan perikanan, kebijakan pengelolaan laut, dan administrasi maritim. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan berlindungan
lingkungan laut. Dan yang keenam, pengawasan dan penegakan hukum maritim. Para profesional di bidang ini bertugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan maritim seperti hukum perikanan, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut, dan penangkapan ikan ilegal. Pengembangan sumber daya manusia di sektor maritim melalui pendidikan, pelatihan sertifikasi, dan pengembangan karir sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keselamatan industri maritim serta pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia sebagai negara maritim yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada poros maritim dunia. Indonesia berperan strategis sebagai poros maritim dunia dengan menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Poros maritim dunia adalah konsep kebajikan luar negeri Indonesia yang dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Konsep ini menekankan pada pentingnya peran Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menjaga keamanan dan konektivitas maritim global. Adapun beberapa poin utama dari konsep poros maritim dunia adalah yang pertama itu membangun kembali identitas Indonesia sebagai negara maritim dengan memfokuskan pembangunan pada sektor kelautan. Yang kedua, meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia dan menghubungkannya dengan jalur laut internasional. Dan yang ketiga, memperkuat industri kemaritiman nasional termasuk pengembangan armada angkutan laut, pelabuhan, dan industri perkapalan. Yang keempat, menegakkan kedaulatan dan keamanan laut Indonesia serta memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, yang kelima, berperan aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Asia Pasifik dan dunia internasional. Konsep poros maritim dunia ini menjadi landasan bagi kebajikan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim termuka di tingkat global. Adapun yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya laut. Indonesia bertanggung jawab mengelola dan melestarikan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya laut adalah upaya untuk memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan sumber daya laut meliputi yang pertama itu ada konservasi ekosistem laut, yang kedua pengelolaan perikanan, yang ketiga pengendalian pencemaran, yang keempat tata kelola pesisir dan laut, yang kelima penelitian dan pengembangan, yang keenam, pemberdayaan masyarakat pesisir. Pengelolaan sumber daya laut yang baik akan memastikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian ekosistem laut untuk generasi sekarang dan mendatang. Dan yang terakhir adalah keamanan maritim. Indonesia berperan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah perairan untuk mendukung aktivitas maritim. Keamanan maritim adalah konsep yang mencangkup berbagai aspek untuk menjaga keamanan dan keselamatan di area perairan, baik di laut, sungai, danau maupun wilayah pesisir. Beberapa elemen penting dalam keamanan maritim antara lain, yang pertama ada perlindungan terhadap ancaman seperti pembajakan, perampokan, penyeludupan, dan kejahatan lintas batas di wilayah perairan. Yang kedua, pengawasan dan patroli di area maritim untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas ilegal. Yang ketiga, koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait seperti angkatan laut, penegak hukum, dan otoritas pelabuhan. Yang keempat, manajemen lalu lintas kapal dan navigasi yang aman untuk mencegah kecelakaan di perairan. Yang kelima, perlindungan infrastruktur maritim penting seperti pelabuhan, instalasi energi lepas pantai, dan kabel bawah laut. Dan yang terakhir, respon dan manajemen terhadap insiden darurat di wilayah perairan seperti kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam. Dengan menjaga keamanan maritim, negara-negara dapat menjamin keselamatan aktivitas ekonomi, transportasi, dan lingkungan di wilayah perairan mereka. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengaturan negara maritim. Pengaturan negara maritim adalah kerangka hukum, kebijakan, dan institusi yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola dan mengatur wilayah maritimnya. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang signifikan dan memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengaturan negara maritim. Yang pertama ada hukum laut internasional. Negara maritim tunduk pada aturan hukum laut internasional seperti UNCLOS untuk mengatur aktivitas di wilayah perairan. Negara maritim harus mematuhi hukum laut internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan laut dan sumber daya laut. Yang kedua ada legislasi nasional. Negara maritim memerlukan perangkat hukum nasional yang kuat untuk mengelola dan menegakkan kedaulatan di wilayah perairan. Legislasi nasional melibatkan berbagai undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk mengelola dan melindungi wilayah laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, ada kerjasama internasional. Negara maritim perlu menjalin kerjasama dengan negara lain untuk menjaga keamanan dan melestarikan sumber daya laut bersama. Banyak isu maritim bersifat lintas batas, sehingga kerjasama internasional sangat penting. Negara maritim harus melibatkan dalam organisasi dan perjanjian internasional untuk menangani isu-isu seperti migrasi ilegal, perdagangan manusia, dan perubahan iklim. Pengaturan negara maritim yang efektif memerlukan koordinasi antar lembaga pemerintah, partisipasi sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat. Ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi laut secara maksimal, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan keamanan nasional. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah negara maritim mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola, melindungi, dan memanfaatkan wilayah perairan serta sumber daya laut di sekitarnya secara efektif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki peran strategis sebagai negara maritim dengan menjaga keamanan dan pengelolaan sumber daya laut melalui regulasi nasional dan kerjasama internasional. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.